Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Khalis, pripun sehat, Bu? Agak pilek Pak hari ini sejak kemarin. Nggih. Monggo Pinara, Iya, silakan duduk sambil diminum iya. tehnya hangat-hangat. Terima kasih. Ini Nggih, suara saya kedengaran nggak Mbak? Soalnya di sini hujan agak terus. jelas. Oh ya, terima kasih. Ya. Hari ini kita ngobrol-ngobrol apa, Bu? Kelihatannya kok seperti ada yang perlu disampaikan. Iya, ini Pak Rizal, ya sedikit mau sharing ya. Sebenarnya Nggih, ada banyak masalah kalau di pembelajaran itu. Salah satunya yang agak urgent itu ini Pak, ada beberapa siswa saya itu yang kalau ketika mata pelajaran kimia itu kok kalau diajar itu eh, selalu kurang perhatian dengan tidur begitu, delosor gitu. Karena oke. selain jam terakhir siang kan ya habis sholat zuhur itu. Tapi walaupun yang beberapa siswa yang lain sebenarnya masih antusias, tapi untuk dua anak ini kok masih tetap seperti itu aja. Nggih, nggih. Jadi nanti untuk kita nanti ngobrol-ngobrol enak aja. Nanti Nah, jenengan pengennya seperti apa? Hasilnya seperti apa akhirnya? ya pengen saya ya eh, minimal ya kayak teman-temannya memperhatikan begitu ketika saya mengajar, Nggih. kemudian minimal kalau diberi tugas itu mengumpulkan, karena otomatis ketika dia tidak memperhatikan, tidak tahu tugas yang saya berikan, ya otomatis dia selalu nol dalam pengumpulan tugasnya. Sehingga ketika dalam rapotan itu otomatis saya bingung. Ini anaknya nilainya kosong-kosong Iya. begitu. Jadi istilahnya anaknya tidak muncul nilainya nggih, ngoten. Iya, betul. Memang masalahnya seperti apa, Bu? Apa masalah utama menurut jenengan seperti apa? Ya, sebenarnya sudah saya coba untuk mengadakan pendekatan begitu. Saya ketika di kelas gitu saya tanya gitu itu katakanlah ini namanya dua anak ini yang paling nemen ya istilahnya adalah Wawan sama Roy. Nah, sebenarnya kalau si Wawan ini duduknya di depan gitu, tapi ya itu tadi tidur gitu. Sudah saya tegur, kenapa kamu tidur? Dan saya nggak mudeng Bu dari kimia, dari awal itu saya nggak suka sama pelajaran IPA gitu. Terus saya tanya, kenapa kok kamu ngambil ke jurusan IPA, sementara kamu itu tidak suka pelajaran IPA? Terus dia hanya diem gitu. Jadi tadi kan apa? Tempatnya di depan nggih, Iya, anaknya sebenarnya di nggih. depan. Jadi apakah tidak dicoba untuk pendekatan yang lain, yang selain yang Hmm, jenengan katakan tadi? ya sejauh ini belum Mbak Rizal. Kalau yang satunya Roy itu akhir-akhir ini alhamdulillah menunjukkan itikat yang agak bagus gitu setelah ada pendekatan gitu. Ini awalnya kalau Roy itu kalau di kelas dia duduknya di tengah. Tapi ketika saya pembelajaran di lab, walaupun tidak praktikum gitu, saya kan biasanya juga ngajak anak-anak ke lab gitu. Karena kalau media-media kan gampang gitu ngambilnya. Nah, Nggih. ini yang terakhir kemarin hari Jumat, ini Roy kok menunjukkan progres begitu, duduknya di depan, alhamdulillah. Tapi malah sebaliknya yang Wawan ini yang awalnya di depan, dia ngambil duduk di belakang sambil datang ke lab itu sudah paling akhir, kemudian bawa minuman sama cemilan begitu. Sudah datang Nggih. terlambat sambil nyemil gitu. Terus Tadi ya yang tetap saya nggih, yang satu sudah ada progres nggih dengan pendekatan tadi iya, nggih.
Terus Nggih. kalau yang si Wawan tadi kan masih belum, misalnya belum kena Iya, nggih. iya Kira-kira, betul. penyebabnya apa? Sejauh ini ya itu tadi yang saya tanyakan itu karena memang sudah tidak, tertarik, tidak minat dengan pelajaran IPA gitu. Saya tanya, "Apakah kalau dengan fisika atau matematika juga seperti ini?" Dia bilang, "Iya, dengan mata pelajaran yang lain." Memang di IPA nggih, seperti Iya, IPA itu di luar jalurnya ya, seperti iya itu nggih. betul. Dan saya juga, menggali informasi kepada guru-guru juga, apakah si Wawan seperti ini gitu. Dan ternyata, iya gitu. Nggih. Untuk kedepannya apakah ada alternatif cara lain yang mungkin bisa ditempuh? Ya mungkin nanti kebetulan saya punya, rekan sejawat walaupun beda mapel bahasa Inggris yang kemarin lulus JGP angkatan 7 Pak, yang barangkali sudah paham sekali tentang kucing. Nah, barangkali Oke. nanti saya akan kolaborasi dengan beliau, namanya Bu Eni, walaupun beliau, tidak mengajar kelas 12, ini Wawan ini kelas 12. Ya Oke. mungkin nanti akan saya ajak sharing, terkait dengan hal ini. Apalagi, beliau ini kurikulum, Bu Eni ini, sebagai kurikulum. Jadi gambaran kedepannya seperti apa, Bu? Nanti yang akan jenengan lakukan? Eee, Tetap, untuk pendekatan selalu tetap akan saya lakukan, dan bosen-bosen ya dengan si Wawan ini, barangkali dengan nanti, setelah saya belajar coaching ini nanti saya akan aplikasikan kepada anak, walaupun, belum ya. Kemudian nanti, saya juga, berkolaborasi dengan Ibu Eni ini, selaku yang sudah mahir istilahnya, sudah lulus. Oke. Jadi Ya, ada banyak alternatif nggih. Kira-kira iya, bisa dilakukan kapan? Atau perencanaannya kapan bisa eee, dimulai? ini kebetulan pekan depan sudah mulai ujian semester sumatif ya. Sudah Nggih. sumatif, mungkin minggu ini, akan segera saya kalau misalnya tidak nutut ya nanti, setelah ujian di awal semester 2 Pak. Nggih. Mhm. Terima kasih banyak, Bu, ya. Semoga nanti, alternatif kegiatan usaha yang jenengan lakukan bisa berdampak dengan si Wawan tadi, dan nanti kita Iya, bisa berjumpa lagi dengan keadaan si Wawan yang lebih baik dari sekarang. amin, harapan saya juga demikian Pak Rizal. Oke. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Iya, Sampai jumpa lagi di lain waktu, nggih. nggih Pak Rizal, terima kasih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.